Oke, halo semuanya, balik lagi dengan Java di sini. Jadi video kali ini kita bakal bahas tentang sorting ya. Jadi sebelum kita udah bahas tentang array, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara sorting si array tersebut. Oke, di sini aku ada project sebelumnya ya. Jadi udah aku copy. Kemarin kan ada kelasnya hike array. Nah, dalam itu aku copy masukin ke dalam hike array yang ini. Ini kalau kalian lihat ke bawah-bawahnya ini sama persis kayak kemarin, tapi ini udah aku tambahin 4 buah metode ya. Jadi ini yang kemarin aku tutup aja biar nggak tahu. Sorry. Oke, nah metode pertama yang aku tambahin itu ada swap ya. Jadi swap ini untuk menukar atau menukar ya. Jadi ada value-nya itu integer 1 sampai integer 2. Jadi ditukar nih antara datas ya. Datas itu kalau masih ingat kemarin itu si integer array kita ya, si storage-nya kita. Jadi datas dengan index 1 itu ditukar dengan datas index 2 ya. Jadi isinya itu kayak diputar balik tuh. Jadi datas index 1 itu isinya index 2. Datas index 2 itu diisi oleh datas index 1. Jadi kayak nukar gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada 3 metode ya. 3 metode ini adalah metode untuk sorting ya. Jadi kalau kalian belum tahu sorting itu artinya menyusun atau kayak buat dari kecil ke tinggi atau tinggi ke kecil kayak gitu. Jadi kayak biar berurutan gitu. 1 2 3 4 5 kayak gitu. Yang pertama itu ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, yang ketiga ada insertion sort. Kita bakal bahas dari mulai bubble sort dulu ya. Nah, di bubble sort ini dia ada integer ya, ada limit, ada dengan i. Nah, limit itu apa? Nah, limit itu batasnya. Batasnya itu adalah n index dikurang 1. Kenapa n index dikurang 1? Supaya nggak terjadi namanya index out bound ya, out of bound gitu. Ya kan, n index itu kan indeks yang bakal baru kita tambahin kemarin kan kalau masih ingat. Nah, jadi kita kan pengen dapetin yang ada isinya aja. Jadi n index itu kan nggak ada isinya tuh. Datas dengan n index kan nggak ada isinya. Jadi kita minus 1 supaya ngambil yang ada isinya aja. Jadi makanya di sini ada minus 1. Terus dia bakal terus ngelakuin perulangan ya, sampai limitnya itu lebih dari 0 ya. Selagi dia lebih dari 0, maka dia bakal terus ngelakuin perulangan. Nah, terus limitnya itu kita decrement. Nah, di dalam perulangan itu kita ada perulangan lagi nih. Nah ya, kita bakal lakuin perulangan. Nah, perulangan yang kedua ini itu dimulai dari i ya. I-nya itu yang double dari atas tadi. I-nya itu kita mulai dari 0. Kemudian dia bakal lakuin perulangan sampai batas limitnya. Limitnya dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Jadi dia bakal ngulang dari si array-nya itu, terus ngurangin lagi array-nya, terus ulangin lagi array-nya, kayak gitu. Nah, ini dia bakal ngecek nih. Dia bakal dicek nih ya, kalau datas i-nya itu lebih besar daripada datas i selanjutnya. Jadi kayak gini ya, aku coba praktekin sedikit. Sorry, kayak gini. Misal aku ada array ya, isinya itu 2, 4, 5, 3, 4, 5, terus ada 6 kayak gini ya. Nah, ininya 7 aja deh. Kayak gini. Nah, itu dia bakal ngecek tuh. Misal datas i-nya itu 3, i plus 1-nya itu berarti 7. Nah, itu bakal dicek tuh. Apakah 3 itu lebih dari 7? Enggak. Kalau enggak, lanjut ke perulangan selanjutnya. Yang dalam for ini ya, dicek lagi nih, apakah 7 itu lebih besar daripada 5? Iya, besar, lebih besar dari 5. Nah, kalau dia lebih besar, maka kita swap nih. Di sini dia bakal manggil metodenya si swap ini ya. Jadi ditukar. Jadi 7-nya nanti bakal pindah ke sini, 5-nya bakal pindah ke sini. Kayak gitu. Nah, itu dia terus lakuin ya. Jadi dia terus lakuin perulangan sampai ditukar kayak gitu. Tukar sampai dia berurutan. Nah, kalau kalian bingung, ini aku ada videonya sih, boleh kalian tonton dulu. Oke gitu ya, jadi dia bakal terus nyari angka yang terbesar sampai angka yang terbesar itu dia berada di paling atas ya, atau paling akhir dari array-nya. Jadi dia cari yang terbesar, taruh paling akhir, cari lagi yang terbesar yang kedua, terus masukin ke paling akhir lagi kayak gitu. Sampai dia berurutan dari terkecil sampai ke yang besar ya.
Oke, kita lanjut ke selection sort. Nah, ini kalau selection sort itu rada beda ya. Jadi ada first, ada i, ada min ya. Sini sama-sama integer. Terus dia lakuin perulangan nih. Firstnya itu bakal diisi oleh 0. Nah, dia terus lakuin perulangan sampai firstnya itu kurang dari n index. Nah, n indexnya itu batasnya ya. Jadi jumlah isinya ya. Terus dia bakal di-increment si firstnya. So, minnya di sini ada diisi oleh first. Oke, jadi setiap perulangan minnya bakal diisi lagi nih oleh si first. Terus ada perulangan yang kedua di sini. Nah, di dalam perulangan kedua ini dia menggunakan i, dari mana i-nya itu diisi oleh si first tadi. Nah, terus di plus 1, teman-teman. Nah, dia itu bakal terus ngelakuin perulangan sampai i-nya itu kurang dari n indeksnya. Terus dia increment. Nah, disinilah dia dicek. Kalau di atas ke i ya, kurang dari min-nya, maka min-nya itu sama dengan i. Terus di swap nih antara first sama dengan min-nya. Nah, kenapa dia kayak gitu? Oke, aku ada satu video lagi supaya kalian mudah pahaminnya ya. Oke, segitu dulu. Kalau kalian lihat tadi, di selection sort, dia itu mencari nilai terkecil ya. Jadi dia mencari nilai terkecil, terus langsung dipindahi ke arah yang paling awal ya. Jadi indeks paling awal itu bakal diisi oleh yang terkecil. Nah, kebalikan dari bubble sort tadi, kalau bubble sort dia bakal nyari terus yang terbesar, terus diisi ke belahnya. Jadi dipindah-pindah sampai yang terbesar itu berada di posisinya gitu. Sementara selection sort dia nggak peduli posisinya. Jadi dia hanya terus melakukan perulangan kayak gini. Dan dilihat sama dia, kalau dia lebih besar ya, lebih kecil dari atas ke min ya. Minnya itu kan yang paling kecil nih. Kalau dia lebih kecil dari yang min, maka langsung dibalikan ke belakang. Nah, ini ya metode swap begitu. Kita lihat lagi sampai akhir ya videonya. Oke, jadi kalau bubble sort itu dia men-swap antar sebelahnya ya, di yang sebelahan di swap sama dia sampai yang terbesar itu berada di posisi paling atas. Kalau selection sort dia nggak peduli posisinya ya, dia nggak nge-swap antar sebelahannya, dia langsung nge-swap ke yang paling kecil. Nah gitu, jadi ada batas minnya. Kalau lihat sini kan ada minnya, nah ini yang di-swap sama dia. Jadi dia langsung nge-swap yang terkecil, dia nggak nge-swap sebelahan sama dia. Oke, kita lanjut ke insertion sort. Terus di sini ada integer i dan char in. Nah, di sini kita lakuin perulangan kayak biasa ya. Terus char in-nya itu bakal diisi oleh 1 ya. Jadi dia nggak dimulai dari 0 nih, dia dimulai dari 1. Terus char in-nya itu bakal terus ngelakuin perulangan sampai dia itu kurang dari n index ya. Terus char in-nya di roman ya. Terus di sini ada integer temp ya. Jadi temp ini singkatan dari temporary. Jadi si data char in itu isinya, value-nya bakal disimpan di temp. Jadi kayak penyimpanan sementara gitu. Lalu si i sekarang, si i-nya bakal diisi oleh char in. Char in itu yang ini tadi ya, karena udah dimulai dari 1, jadi awalnya itu adalah 1. I diawali 1. Jadi di sini dia lakuin perulangan, tapi dia nggak pakai for, dia bakal pakai while karena dia mau ngecek dulu nih. Kalau i-nya itu lebih dari 1 dan datanya yang i dikurang 1, jadi sebelumnya itu lebih dari sama dengan temp ya, lebih dari temp yang ini tadi, yang penyimpanan sementara, maka kita di atas i-nya itu diisi oleh i-1-nya. Terus i-min kayak ini namanya decrement. Jadi i-nya itu di decrement. Terus kalau udah, dia bakal masuk nih, di atas i-nya itu sama dengan temp. Nah, mungkin udah bingung ya kenapa ya. Ini aku sulit kalau kita ngetik ya untuk gambarnya. Jadi kita lihat lagi videonya. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi si insertion sort dia bakal melakukan perulangan dari awal ya. Jadi dicek dari awal. Nah, ini bakal dicek nih. Kalau dia itu lebih besar dari selanjutnya ya. Kalau lihat di sini ada lebih besar dari sama dengan. Jadi kalau i-1 yang sebelumnya itu lebih besar dari temp-nya yang indeks sekarang, itu bakal ditukar. Terus perulangannya bakal mulai dari awal lagi.
Nah, terus lakuin perulangan lagi, dicek lagi nih. Kalau dia lebih besar, tukar lagi. Kalau enggak, ya lanjut ke perulangan selanjutnya. Jadi kalau kalian lihat di videonya itu ada garis hijau ya. Nah, itu menandakan perulangan yang ini ya, perulangan yang paling besar ini. Sementara yang biru itu menandakan perulangan yang while it. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya mungkin insertion sort ini kita singkat aja insert sort ya. Ini bakal sedikit lama daripada yang lain ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat ini paling cepat itu mungkin selection sort ya. Jadi dia bakal ngelakuin perulangan kayak gitu teman-teman. Dan dia butuh metode satu tambahan ya, si swap. Oke. Jadi kalau bubble sort, dia bakal nge-sort mencari ya bilangan terbesar ya dengan cara menukar dengan bilangan sebelahnya ya. Sebelah kanan ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau dia lebih besar maka bakal ditukar tuh sama yang sebelahnya atau indeks selanjutnya. Sementara kalau selection sort dia bakal nyari bilangan terkecil ya yang lebih besar daripada minnya, terus dia bakal masukin ke min. Nah, ini bakal di swap nih first-nya sama min gitu. Kayak tadi ya, jadi dia ambil yang terkecil masukin ke belakang, ambil yang paling kecil lagi masukin ke belakang kayak gitu. Sementara kalau insertion sort nih dia bakal ngambil bilangan terkecil tapi dimulai dari awal. Jadi ketika dia dapat bilangan terkecil di swap, terus dimulai lagi dari awal, dilihat nih ada lagi nggak yang terkecil, oh ada nih, di swap lagi, mulai lagi bilangan dari awal, perulangan dari awal, dilihat lagi kalau ada kalau ada value paling kecil dia lakukan swap kayak gitu terus sampai dia udah terurut ya. Oke, semoga paham ya. Kalau kalian kurang paham kalian bisa ulang-ulang lagi videonya karena ini video bukan webinar ya. Oke, thank you for watching and see you next time.